Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Al-Imam Tirmidzi di dalam kitabnya As-Sunan At-Tirmidzi, kemudian Ad-Darimi juga menyebutkan di dalam kitabnya dari hadis Abu Barzah Al-Aslami, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan an Abi Barzah Al-Aslami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu qudama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi ma fa'ala bi wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Kata Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia akan ditanya beberapa hal. Yang pertama, dia akan ditanya tentang umurnya, dipakai untuk apa? Apakah Allah memberikan umur ini kita manfaatkan untuk ketaatan, untuk ibadah yang hakikatnya itu adalah untuk kemaslahatan kita sendiri, yang kembali kepada kita sendiri, yang akan merasakan nikmatnya kita sendiri dan akan mendapatkan pahalanya juga kita sendiri, bukan orang lain. Allah memberikan umur ini kepada kita, apakah kita habiskan untuk kemaksiatan atau kita sia-siakan? Itu yang pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur ini adalah bagian dari nikmat Allah. Sehat adalah bagian dari nikmat Allah. Kita habiskan untuk apa umur kita? Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberikan ilmu kepada kita. Ilmu itu diamalkan untuk apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan agama ini kita sia-siakan? Tidak kita manfaatkan, tidak kita amalkan. Padahal ilmu pengetahuan agama kita kalau diamalkan, diajarkan, didakwahkan, itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Setiap orang yang mendengar dan mengamalkannya, dia juga akan mendapatkan pahalanya. Karena ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita manusia meninggal, tidak bisa lagi beramal, putus amalan kita, inqata amalu, tidak bisa lagi beramal.
kecuali kalau meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan ilmu ini sebagai suatu kenikmatan agar dimanfaatkan oleh kita. Betapa banyak orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dihitung dari sekian banyak manusia ini, hanya sedikit yang diberi ilmu oleh Allah, dan itu pun ilmu yang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat sedikit dan tidak pantas untuk dibanggakan di hadapan manusia. Ilmunya sedikit dan itu pemberian Allah, dan kelak di akhirat akan ditanya, untuk apa dibanggakan? Karenanya Ad-Darimi mengatakan di dalam kitab babnya, man karihas sukhrah wal ma'rifah. Orang yang tidak suka terkenal, popularitas, dia tidak senang. Kenapa? Karena semua kelebihan yang Allah berikan kepadanya itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau yang pertama, yang kedua, yang keempat itu pertanyaannya cuma satu, tapi yang ketiga ini pertanyaannya dua. Wa an mali. Allah akan bertanya tentang harta yang Allah titipkan kepada kita. Pertanyaannya dua. Yang pertama, min aina iktasabahu. Harta ini kita peroleh dari jalan mana? Apakah kita peroleh dari jalan yang halal atau kita peroleh dari jalan yang haram? Kalau kita peroleh dari jalan yang halal, Allah akan memberikan keberkahan, bahkan bisa menjadi pahala bagi kita, bisa kita sedekahkan, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita dapatkan dari jalan yang haram, dari riba, dari perdagangan penipuan, perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut keberkahannya di dunia ini, dan di akhirat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabah, dari mana kalian dapatkan harta yang Allah berikan kepada kalian? Setiap kita itu sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Sudah ditentukan banyak sedikitnya rezeki kita. Kita hanya berusaha untuk mendapatkan rezeki yang Allah telah tentukan itu. Pertanyaannya kepada kita, kita dapatkan dengan cara yang apa? Jadi pertanyaan yang pertama, didapatkan dengan cara apa? Halalkah atau dengan cara yang haram? Pertanyaan yang kedua, wa bima anfaqa. Setelah itu kita infakkan untuk apa? Kita keluarkan untuk apa? Kita manfaatkan untuk ketaatan atau untuk maksiat? Harta yang Allah titipkan kepada kita ini apa hanya kita habiskan di dunia sebagai suatu kenikmatan, atau kita sisakan untuk akhirat kita? Kita keluarkan sebagai infak, kita keluarkan sebagai sedekah, kita keluarkan sebagai amal jariyah, wakaf. Kalau kita keluarkan untuk kebaikan, maka kelak kita akan mendapatkan balasannya di yaumul akhir. Tapi kalau kita hanya nikmati, ya kita makan, kita pakai, beli-beli ini, itu habis di dunia. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan untuk apa? Wa bima anfaqa. Kita nafkahkan untuk apa? Dalam suatu riwayat dikatakan nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba menghadap ke kanannya, tidak ada yang dia lihat kecuali amalannya, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu untuk menyelamatkan dirinya dari neraka, maka hendaklah dia berinfak, keluarkan infaknya.
tidak mampu, keluarkan untuk keluarganya. Karena untuk keluarga adalah wajib, kecuali apa yang telah lebih. Infak yang terbaik adalah infak yang lebih dari kewajiban. Kata Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Mereka akan bertanya tentang apa yang kalian nafkahkan, tentang infak yang terbaik. Qulil 'afw, katakan infak yang terbaik adalah kelebihan dari kewajiban kita kepada keluarga. Jadi kewajiban diutamakan, baru yang sunnah-sunnah. Jadi kalau harta itu dua pertanyaannya. Dari mana kita peroleh harta tersebut dan untuk apa kita keluarkan? Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Badan kita, masa muda kita, masa sehat kita pergunakan, kita habiskan untuk apa? Ablah, ini usam. Ini biasanya dipakai untuk pakaian. Pakaian baru, kalau selalu kita manfaatkan, maka nanti pakaian itu akan rusak, akan hancur. Masa muda kita pasti seperti itu. Masa muda kita, masa sehat kita, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima ablah, kita habiskan untuk apa? Untuk ketaatankah? Untuk maksiatkah? Untuk ibadahkah? Kebanyakan manusia ketika masih muda dia lupa dengan masjid. Kebanyakan manusia ketika dia masih sehat dia lupa dengan ibadah. Dia hanya mengumbar syahwatnya saja. Keinginan nafsunya dia pakai untuk wisata, dia pakai untuk jalan-jalan. Senang dia. Walaupun sangat jauh tempatnya, dia akan datang ke sana dengan sukarela. Tapi masjid yang ada di depan rumahnya tidak pernah dia kunjungi. Hanya beberapa langkah ke masjid itu sangat jauh sekali. Baru setelah dia tua, dia pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini kemudian dia tidak manfaatkan kehidupan dunia ini, melainkan dia akan menyesal. Pasti akan menyesal. Karena kehidupan kita yang sebenarnya bukan kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal, dan kehidupan yang abadi, yang menyenangkan, dan kesenangannya abadi adalah kehidupan ketika kita berada di dalam surga yaumul akhir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memanfaatkan setiap kenikmatan, tiap potensi yang Allah berikan kepada kita menjadi pahala, menjadi harapan kita di yaumul akhir, dan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam surganya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.